Analisis keterampilan berpikir kritis dalam memecahkan masalah ditinjau perbedaan gender. Pertama, tahap fokus. Subjek mampu mengidentifikasi fakta-fakta yang diberikan dalam soal secara jelas, logis, ringkas, efektif, dan efisien. Karena hanya mengidentifikasi permasalahan berdasarkan unsur-unsur yang hanya terkait dengan masalah, sehingga mampu mengidentifikasi adanya permasalahan dan memahami pertanyaan dalam soal. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan untuk menuliskan unsur-unsur yang diketahui dari soal dan yang ditanyakan dalam soal dengan tepat dan relatif singkat. Subjek mampu menceritakan kembali informasi yang terdapat pada soal materi, geometri, transformasi dengan menggunakan kata-kata sendiri. Namun ada beberapa kalimat yang masih mengadopsi dari soal. Namun dalam menceritakan kembali cenderung singkat dan jelas. Tapi subjek sangat berhati-hati sehingga memperkecil tingkat kesalahan. Kedua, tahap reason. Setiap langkah pengambilan keputusan maupun kesimpulan didasari dengan alasan yang cenderung singkat, jelas, namun masih relevan dan sering menggunakan sketsa gambar untuk menjelaskan alasan tersebut. Tidak langsung menjawab dengan cepat namun berhati-hati, sehingga memperbesar keakuratan dan kesesuaian alasan. Yang ketiga, tahap inference. Subjek dalam penarikan kesimpulan sudah sesuai dengan apa yang diminta soal dan alasan yang digunakan untuk membuat kesimpulan juga sudah tepat untuk mendukung kesimpulan yang dibuat relevan, singkat, dan jelas. Keempat, tahap situation. Subjek mampu menggunakan semua informasi yang penting dengan baik dengan waktu yang dibutuhkan relatif singkat dan mengesampingkan informasi yang tidak penting. Yang kelima, tahap clarity. Subjek mampu memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kesimpulan akhir, mampu menjelaskan istilah yang terdapat pada soal serta dapat membuat contoh kasus seperti masalah soal yang diberikan dengan baik. Keenam, tahap overview. Subjek mampu mengecekkan kebenaran dari solusi yang diperoleh dengan cara mengaitkannya dengan konteks situasi masalah yang diberikan, serta dalam memberikan keyakinan atas jawabannya yang sudah diperoleh dengan tegas bahwa jawaban yang sudah diperoleh adalah benar. Adanya perbedaan proses dan hasil tes berpikir kritis antara subjek laki-laki dan subjek perempuan dalam proses pembelajaran materi geometri transformasi dalam 3 kelas paralel dengan pengajar yang sama, sehingga disarankan 1. Pendidik memperhatikan perbedaan gender atau jenis kelamin dalam pembelajaran, khususnya dalam melatih berpikir kritis siswa. Kedua, pada subjek laki-laki maupun perempuan dapat dibantu dengan menetapkan metode pembelajaran yang mendukung untuk meningkatkan berpikir kritis dan latihan soal yang lebih menantang, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya melalui kegiatan memecahkan masalah pada berbagai bentuk soal. Ketiga, subjek perempuan harus lebih dilatih dalam pengaturan waktu, sehingga mereka hanya mengumpulkan dan mengerjakan sesuatu yang berkaitan langsung dengan permasalahan. Terakhir, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan latar belakang siswa yang lainnya, yaitu kemampuan kognitif atau afektif lainnya seperti faktor sosial budaya.